Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk datang di hadapannya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenallah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saat kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Suatu sukacita baru, suatu semangat yang baru untuk memuji dan meninggikan Allah kita. Hanya oleh berkat kemurahan Tuhan, kita bisa memasuki tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama mau memujikan lagu ini. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Semua hanya karena berkat kemurahan-Mu saja, Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Terima kasih saat Kau mengizinkan setiap kami untuk masuk di tahun yang baru ini. Tuhan, saat kami melihat kembali tahun 2020 yang sudah kami lewati, begitu banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau rela lahir bagi kami Tuhan, bahkan mati bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau yang menyucikan setiap kami. Biarlah kami layak datang untuk di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kasih Allah begitu besar bagi kita, bahkan lebih kuat dari kuasa dosa. Mari sama-sama kita mau meninggikan Dia. Kita mau mengucap syukur, kita memujikan nama-Nya. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita pujikan sekali lagi. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Halim. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan lagu Sedalamnya Hatiku Kau Pun Tahu. Hanya Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh terus menuntun kami untuk selalu merenungkan firman-Mu. Biarlah pada kesempatan ini dalam ibadah ini sekali lagi firman-Mu menyapa kami, menuntun kami dan meneguhkan kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Dan juga biarlah setiap kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Saudara bisa lanjutkan sendiri di tempat ini maupun di rumah. Baik, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun mereka. Menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinom dan perempuan Yisril, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Orang-orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bisa melihat gambar ini adalah di mana anak-anak kalau belajar bela diri di Shaolin itu sejak semula mereka itu selalu diajari yang namanya bertahan di tengah-tengah kesulitan. Mereka dibuat seperti gambar yang saya tunjukkan ini, saudara, di mana kaki mereka dilekuk, ditekan, bahkan sampai ada yang menangis. Mereka sangat menderita. Saudara, tetapi di balik penderitaannya itu mereka sedang dilatih untuk bagaimana bertahan dan terus bertumbuh untuk menjadi orang yang kuat dan bisa tangkas di dalam melatih kehidupan ilmu bela diri. Nah, saudara-saudaraku, ternyata memang di dalam kehidupan manusia itu ketika sejak awal kita diciptakan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertahan menghadapi segala tantangan. Supaya apa? Kita kuat baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ketika orang menghadapi tantangan atau tekanan hidup, biasanya ada dua reaksi hidup yang mereka berikan, atau tiga reaksi. Yang pertama, mereka akan menyerah, mengatakan aku tidak kuat menghadapi tantangan ini. Atau mungkin mereka menjalaninya dengan keluhan, aduh sulit, aduh berat, aduh menderita. Yang kedua, biasanya mereka itu menjalaninya dengan kuat dan mereka bertumbuh. Mereka bertahan di tengah-tengah kesulitan itu. Tapi yang ketiga, yang menyatakan aku tidak kuat, lalu pelan-pelan mati. Nah saudara, memang tiga reaksi ini akan muncul dalam kehidupan orang. Nah saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita melihat bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi yang namanya beban hidup. Kita tidak boleh menyerah, tapi firman Tuhan mengatakan tetap kuat dan bertumbuh di dalam masa sulit.
Nah saudara-saudaraku, apa yang dimaksud firman? Mari kita perhatikan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai dengan 31. Di dalam 1 Samuel ini digambarkan sebuah peristiwa yang terjadi kepada hambanya Daud dan para pengikutnya. Di mana mereka mengalami penderitaan, mereka benar-benar cinta Tuhan. Mereka sayang kepada Tuhan, mereka melayani Tuhan. Baru saja mereka dipulangkan dari Filistin, tapi mereka mendapat kabar penderitaan di mana keluarga mereka, apa yang menjadi milik mereka, dirampok dan dijarah, bahkan ditawan, semuanya dibawa pergi, dan tempat mereka tinggal dibakar. Saudara, itu adalah sebuah kesulitan yang begitu luar biasa dihadapi. Di tengah-tengah mereka baru saja lelah, baru saja mengalami pengennya sukacita, tapi mereka diperhadapkan dengan sebuah kesulitan yang begitu menakutkan. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman ini kita melihat bahwa sebenarnya penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan, tujuan Tuhan adalah untuk mengukur kekuatan umatnya, untuk mengukur seberapa kuat imannya dan seberapa yakin umatnya kepada Tuhan. Saudara, di sana kelihatan sekali bagaimana ketika mereka melihat peristiwa, mereka sedih sekali, mereka susah sekali, mereka merasa menderita, bahkan mereka mengeluh dan marah. Saya yakin bukan sekadar marah kepada Daud, tapi juga marah kepada Tuhan. Saudara, tetapi di balik semua itu juga kita bisa melihat satu hal yang luar biasa untuk menyadarkan umat akan kualitas iman dan kehidupan rohani mereka. Di sana kelihatan bahwa sebenarnya umat Tuhan yang pada waktu itu bersama dengan Daud, mereka ikut, tapi mereka tidak benar-benar yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong, bisa memimpin. Nyatanya ketika Daud menghibur mereka, Daud menguatkan mereka, mereka malah masih berniat membunuh yang namanya Daud. Saudaraku yang terkasih, tapi di sini menunjukkan satu hal yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Cara melihat sebuah problema, kesulitan hidup yang berbeda ditunjukkan oleh firman Tuhan. Di mana Daud justru di tengah-tengah kesulitan itu, dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, ketika punya kesulitan, ketika kita menghadapi banyak problema, saudara, yang terpenting itu reaksi yang perlu kita pelajari. Dan kita belajar reaksi Daud. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, dia gak buru-buru marah. Dia gak buru-buru mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Dia tetap tenang. Yang pertama, Daud menunjukkan sikap yang tidak panik saat ditekan. Sekalipun tekanan itu berat, 2 istrinya dicatat di dalam firman, diboyong, ditawan. Saudara, dah gampang. Orang melihat sebuah permasalahan seperti itu dah gampang. Tapi di tengah kesulitan itu dia tidak panik, dia tetap tenang. Bahkan dia bisa meneguhkan umatnya, orang-orang yang ikut kepada dia, rakyatnya. Bahkan dia tetap percaya pada pengendalian Allah, tuntunan Allah. Kenapa saudara? Terbukti sekali dia percaya dengan cara yang pertama saudara. Dia dengan tegas mengatakan begini, kita minta tolong, kita tanya Tuhan dulu, kita susul atau tidak. Sudah tenang dulu. Dia mencari Allah untuk menentukan langkah. Ini yang luar biasa. Sudah menenangkan, mencari pegangan dan percaya di bawah kendali Allah. Saya melihat benar yang Daud imani. Karena coba perhatikan firman mencatat begitu tegas. Mereka yang ditawan itu tidak ada satu pun yang dibunuh. Ini membuktikan apa? Di bawah kendali Allah. Satu pun tidak ada yang dibunuh. Tapi ditawan. Saudara, yang namanya gerombolan itu perampok saudara. Yang namanya gerombolan itu, dia ngapain bawa tawanan, lebih baik dibunuh selesai. Tapi kenapa bagian gerombolan ini saudara? Mereka tidak membunuh. Tetapi dicatat di sini, mereka menawan dan tidak ada seorang pun yang dibunuh oleh gerombolan Amalek ini.
Ini yang luar biasa. Ini yang membuktikan apa yang diimani oleh Daud. Tuhan memegang kendali. Itu nyata. Makanya dia mencari Allah untuk menentukan langkahnya. Dia bertanya dulu, Tuhan, perlukah aku menyusul? Bisakah aku nyusul? Sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa dia pegang kendali. Tuhan bilang susul, nanti dapat. Ini luar biasa, saudara. Waktu mereka susul itu sudah selisih 3 hari mereka balik. Masih nyusul lagi, masih selisih berapa hari. Secara manusia itu pasti sudah jauh. Apalagi itu padang gurun yang harus mereka cari. Mereka mencari dia gampang, saudara. Tapi saudara, Tuhan kata cari ketemu. Dan benar saudara, di bawah kendali Tuhan. Buktinya apa? Ketika mereka nyusul, sudah sebagian 100 orang ditinggal, tinggal 200 orang yang berangkat, saudara. Nggak banyak, saudara. Mereka 200, saudara. 200 yang tinggal, 400 yang nyusul. Nggak banyak orang mereka, saudara. Jumlah mereka 600, tapi tinggal 200, 400 yang nyusul. Pasukan gerombolan pasti jauh lebih besar. Kalau saudara baca terus dengan teliti, saudara akan menemukan begitu luar biasanya Tuhan mengendalikan. Jadi saudara, ketika punya masalah kita perlu belajar. Yang pertama, jangan panik ketika mengalami kesulitan. Kedua, percaya Allah memegang kendali di dalam segala kejadian dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita mau melangkah cari Allah, dan kita akan lihat sekali lagi bagaimana kendali Allah begitu luar biasa. Nah, ini terlihat sekali saudara. Daud nyusul, tahu-tahu ketemu tuh sama orang Mesir budaknya, orang Amalek. Dia sakit, ditinggal, dan kemudian dikasih makan, diminta petunjuk, memberikan petunjuk. Akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan, merebut kembali jarahan, dan bahkan luar biasanya mereka bisa menemukan orang-orang itu dan mengalahkannya. Ini membuktikan bahwa ketika kita itu percaya Tuhan di tengah-tengah kesulitan, mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, kita bisa mengatasi banyak hal dan masalah. Tetapi juga yang luar biasa ditunjukkan oleh Raja Daud, menunjukkan sebuah reaksi yang luar biasa, saudara. Ketika di masa-masa sulit, ketika setelah dia mendapatkan kemenangan, reaksinya tetap sama. Dia tidak lupa apa yang terjadi itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sehingga ketika ada orang-orang dursila mengatakan yang 200 itu tidak perlu terima jarahan, Daud ngomong tidak bisa, tetap dibagi rata. Semua. Nah, ini loh cara orang. Orang yang benar-benar bisa melihat, memandang dengan benar apa yang terjadi dalam hidupnya, tekanan, kesulitan, memandang dengan cara pandang Allah, maka dia tidak gampang-gampang menyerah. Tapi dia tenang dan mencari petunjuk Allah dan mencari tahu apa yang Allah mau dia lakukan. Sehingga ketika dia melakukan semuanya dengan benar, dia melakukannya dengan baik. Saudaraku yang terkasih, inilah juga yang Tuhan ingin kita belajar sebagai umat Tuhan di zaman ini. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami kesulitan. Terutama zaman ini, kita merasa sulit sekali. Kita sulit di dalam usaha, keluarga, semua dibatasi. Bahkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Dikuasai oleh keresahan. Tetapi Tuhan memberikan kita pembelajaran yang luar biasa. Ketika engkau mengalami semua kesulitan, percayalah kepada Tuhan. Karena semua itu di bawah kendali Tuhan. Semua itu dikontrol oleh Tuhan. Dan ketika engkau mengalami kesulitan yang mungkin secara manusia, engkau tidak kuat menahannya. Tapi Tuhan mengatakan, tenang. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan memberikan pertolongan dan penyertaan. Jadi ketika engkau dan saya mengalami kesulitan, mengalami tantangan hidup, bagaimana supaya kita tetap kuat dan bertumbuh? Yang pertama, cara pandang kita memandang sesuatu, masalah atau kesulitan hidup itu penting. Cara pandang kita itu penting.
Saudara, kalau kita memandang masalah itu sebagai pembelajaran, sebagai pelatihan untuk kita menghadapi tantangan hidup yang makin berat, maka ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak mengeluh. Kita melewatinya dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tenang, yakin, dan percaya Tuhan pegang kendali. Tidak ada satupun Tuhan tidak pegang kendali. Bukankah firman Tuhan mengatakan, rambut di atas kepala ini tidak akan jatuh kalau tidak Tuhan izinkan. Burung yang di udara, yang tidak pernah menanam, tapi mereka tetap terpelihara. Artinya apa? Tuhan memberikan jaminan, aku pegang kendali. Hari ini apapun yang terjadi, bahkan ketika pandemi ini terjadi, ini tetap di bawah kendali Allah. Amin saudara? Percaya saudara? Inilah kenyataan. Jadi ketika engkau menghadapi semuanya itu, lihat cara pikirnya. Oh, ini Tuhan melatih saya untuk lebih kuat dan tangguh. Kalau enggak, kita hidup terlalu lama di zona nyaman. Zona yang membuat kita tidak bergerak. Ya tetap aja begitu saja. Tapi setelah kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami yang namanya satu hal yang luar biasa. Kita terlatih. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, biarlah ketika engkau akan melakukan sesuatu, ketika engkau mengalami kesulitan, hal yang ketiga, carilah kehendak Tuhan atau petunjuk Tuhan. Cari tahu, karena di situ Tuhan akan berbicara dan menunjuk kepada kita. Dan kalau kita percaya kepada dan menemukan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan bertumbuh dan melewati semuanya. Ini yang harus kita pikirkan selalu. Seperti Daud, bagaimana dia menghadapinya. Maka yang terakhir, selain beriman, engkau harus optimis. Percaya, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita dicengkram oleh ketakutan, dicengkram oleh keluhan, kita matinya itu pelan-pelan saudara. Tapi kalau kita percaya Tuhan berserta dengan kita, kita jalani semuanya. Dan kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tapi bukan berarti kita ngaur saudara. Misalnya di masa pandemi ini, saya percaya Tuhan kendali, udah saya tidak pakai masker. Itu namanya bunuh diri. Wah saya liburan, saya makan, saya enaknya. Enggak, kita tetap pakai masker. Kita berdoa, kita bekerja, kita tetap melayani, kita tetap menyembah Tuhan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya ini di bawah kendali Tuhan. Kita tetap berkarya. Kita tidak bisa mengubah situasi. Tapi bersama Tuhan kita bisa mengubah strategi hidup kita. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Kesulitan yang luar biasa. Dia tidak bisa merubah situasi itu. Tapi dia merubah strategi. Dia mengubah segalanya. Maka engkau dan saya juga hari ini, ketika apapun kesulitan yang terjadi, engkau tidak bisa mengubah situasi itu. Tapi engkau harus mengubah strategi hidupmu untuk lebih baik dan bertumbuh. Amin. Biarlah semuanya ini boleh engkau pahami. Saudaraku yang terkasih, saya ingin bercerita sedikit. Anak saya itu perempuan. Saya ini kan dari kecil belajar bela diri. Maka saya melatih anak saya belajar bela diri. Pertama dia marah sama saya. Wong bela diri kok disuruh dihukum, suruh buat kuda-kuda gini toh, cuman pegangin air, terus dikepukin pakai rotan pelan-pelan. Itu nyiksa apa? Bukan bikin kebel, bukan bikin kuat. Terus cuman pukul-pukul depan belakang, pukul-pukul depan belakang, tangkis sono sini naik turun. Itu nyiksa, suruh kerja itu katanya. Saya sih tidak banyak ngomong saudara. Setelah itu saya bilang, coba sekarang. Kamu siap-siap, papa pura-pura pukul kamu. Saudara, begitu saya pura-pura pukul, langsung dia tangkis saudara. Tak gitu. Begitu dia tangkis saudara, dia baru sadar. Oh iya ya pak ya, tanganku gak sakit loh tangkis tangan papa. Kuat loh. Dan saya cepat loh gerakannya. Saya bilang itulah tujuannya. Kamu dilatih dan papa tekan. Supaya kamu kuat ketika menghadapi tantangan yang sesungguhnya.
Saudara, Tuhan melatih kita hidup di dalam kesulitan-kesulitan. Sebenarnya bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan sedang melatih engkau dan saya untuk kuat dan terus bertumbuh. Ketika engkau menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia ini, engkau sudah terlatih karena apa yang Tuhan berikan itu. Amin. Biarlah hari ini engkau boleh kuat dan terus bertumbuh di tengah segala situasi. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu meneguhkan kami dan menghibur kami, sehingga kami tetap boleh kuat dan bertumbuh dalam situasi apapun, seperti hamba-Mu Daud yang Kau contohkan kepada kami. Dan juga Kristus telah mengajarkan kepada kami bagaimana kuat bertahan di dalam segala kesulitan, dan Dia menang, dan kami pun diberikan kemampuan untuk menang itu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami sungguh mohon pertolongan Kau, Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu nomor 120 dari KPPK kita, Pimpin ke Kalvari. Bait pertama dan kedua. Mahkota Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingku. tak ku lupa Getsemani, aku lupa Getsemani, tak ku lupa sesaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia pun mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita menyambut perjamuan kudus, ada 3 makna yang harus kita ingat di dalam perjamuan kudus. Yang pertama, mengingatkan penderitaan Kristus pada masa lalu. Karena dosa-dosa Ia menderita dan Ia disalibkan bagi kita. Dan yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mempunyai persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, melalui perjamuan kudus kita punya pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, setiap kali untuk menyambut perjamuan kudus, ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat dan tidak menjadi dosa karena tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari dan mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh-sungguh, marilah kita meninggalkan dosa. Dan yang kedua, hendaklah masing-masing kita memeriksa diri. Apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar? Itu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Dan yang ketiga, hendaklah kita menyelidiki hati kita. Apakah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang sudah menyiapkan hatinya dan sudah menerima perjamuan kudus ini dan sudah dibaptis dewasa di tempat ini atau di tempat lain, di gereja yang seasas, saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan semeja dengan Engkau. Kuduskan dan layakkanlah kami, supaya kami benar-benar layak di hadapan Engkau dan tidak berdosa setubuh dan darah Engkau. Karena kami percaya setiap kali kami perjamuan kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan spiritual kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menyambut perjamuan kudus dengan sikap yang benar dan perilaku yang benar. Kami sungguh serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucapkan berkat. Saya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Sesudah itu, Ia mengambil cawan dan mengucapkan syukur. Saya berkata, inilah cawan perjanjian baru, sebagai tanda darahku dicurahkan. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan bahwa darahku telah tercurah. Baik saudara, bagi kita yang akan menyambut perjamuan kudus ini, kita pegang roti dan cawan kita akan masuk dalam doa sekali lagi. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati kami, kuduskan, layakkan kami semeja dengan Engkau. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kanan kita, angkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah dengan iman dan rasa syukur. Silakan memakannya.
Sekali lagi kita angkat anggur. Sekali lagi Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Sebagai tanda darahku dicurahkan bagimu. Ambillah, minumlah dengan iman dan rasa syukur. Silakan meminumnya. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh semeja dengan Engkau pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh mengingatkan kami akan anugerah dan kasih Tuhan yang menuntun kami di dalam kehidupan yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin menunjukkan kami adalah anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, perjamuan telah selesai. Silakan duduk dan kita berdoa. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagu Thank You Jesus. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, baik tahun kemarin maupun tahun yang akan datang. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Jikalau kami dapat memasuki tahun yang baru 2021 dan masih diberikan kesempatan beribadah dan menaikkan doa di hadapan Tuhan. Sungguh siapakah kami ya Tuhan, jikalau Engkau mengaruniakan kasih yang begitu besar kepada kami, menuntun dan memimpin kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tidak ada kata lain selain ungkapan syukur, kebahagiaan, dan memuji Engkau atas segala rahmat dan kebaikan-Mu. Hari ini kami juga bersyukur diberikan kesempatan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Secara khusus bangsa negara kami, mohon perlindungan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ketika pemerintah berusaha untuk menekan laju dari pertumbuhan COVID-19, Tuhan juga menolong supaya masyarakat semua bisa berpadu hati, bersama-sama mawas diri, menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas dan tidak semakin meningkat. Kami berdoa juga Tuhan bagi usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, bahkan sampai lingkungan rukun tetangga yang terkecil. Tuhan juga menolong mereka semua. Bapa, kami juga teringat untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa bagi pemulihan Bapak Daniel Beta dan juga Bapak Darminto, Papa dari Ibu Yunita yang terindikasi kena COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, supaya Engkau memberikan mereka imunitas tubuh yang baik, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau memberikan juga perawatan yang baik, baik melalui obat-obatan, makanan, semua boleh membantu pemulihannya. Kami juga teringat untuk Bapak Ciok Kiaikian, Papa dari Pak Darwin dan juga Mama dari Pak Darwin yaitu Ibu Yuliani. Mohon Tuhan juga menjamah, Tuhan menolong mereka, memberikan pemulihan kesehatan dari sakit paru-paru dan jantungnya, supaya dalam pemulihan Tuhan bekerja melalui obat-obatan dan perawatan yang ada. Tidak lupa kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik Bapak Go Unsing, Ibu Tan Syok Ming, ataupun juga Ibu Santi, Bapak Li Irawan, Bapak Cipto dan Ibu Ana Sultana, Ibu Chia Cuing dan Ibu Tan Jaicu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon pemeliharaan-Mu juga buat mereka di tengah-tengah usia yang senja. Biarlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan kesehatan yang cukup buat mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Ibu Eka Sriwati dan juga Bapak Go Unsing. Tuhan, betapa bahagianya mereka diberikan usia yang panjang oleh Tuhan. Dan biarlah pemberian usia yang panjang itu juga menolong mereka bersyukur, berterima kasih atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya biarlah Tuhan memberkati supaya sukacita dan hati yang bahagia ada di dalam hidup mereka. Terlebih dari itu semua, mereka juga boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau, sehingga mereka semakin hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini Engkau undang kami untuk duduk semeja perjamuan bersama dengan Engkau. Biarlah setiap kali kami mengingat darah dan tubuh yang sudah tercurah di kayu salib bagi kami, disitulah kami boleh melihat betapa baiknya Engkau dalam segala kasih karunia-Mu, rela mengorbankan diri untuk menebus kami manusia berdosa.
Dan biarlah dengan semangat itu kami terus hidup bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kami tidak hidup sembarangan, kami hidup dalam kekudusan seperti yang Engkau mau. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan hari ini juga Engkau mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di masa-masa sulit ini. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pegangan yang teguh. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk rangkaian pelayanan pada hari Minggu seminggu yang akan datang. Baik untuk persekutuan doa malam secara Zoom, online, Tuhan menolong, memimpin hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan penguraian firman Tuhan, memimpin kami kepada pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Juga untuk komisi wanita yang akan mengadakan persekutuan secara online, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, supaya melalui persekutuan ini mereka boleh semakin erat, saling menguatkan satu dengan yang lain, menopang dalam iman dan terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk persekutuan pemuda pada hari Sabtu. Tuhan juga memimpin dan menolong supaya persekutuan melalui Zoom ini juga boleh memberkati para pemuda terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan kami tidak lupa bersyukur sampai 2021 ini Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Bapa, berkatilah setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya, Tuhan boleh memakainya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tidak lupa kami juga menyerahkan persembahan kami mendukung gota ataupun juga renovasi gereja. Tuhan memberkati dan menolong semuanya. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Halim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan pikiran dan hati kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pulanglah, jadilah duta-duta Allah yang senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kau berada. Saat ini arahkanlah pikiran dan hati engkau untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, boleh menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.